وبركاته. الحمد لله بذكره تطمئن القلوب وبفضله تنزل الذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Tentunya yang sama-sama kita harapkan doa dan barokahnya Sahibul Fadilah wal Barakah, guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Beriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, ditambah mustajab daripada doa-doanya. Apa-apa yang telah Allah limpahkan kepada beliau, kita pun kelimpahan daripada barokahnya. Yang sama-sama tentunya kita harapkan doa dan barokahnya guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Nasrullah Rasid MRG. Beriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan tentunya apa-apa yang dicita-citakannya dikabulkan Allah. Kita pun kelimpahan daripada barokahnya. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus orang tua kita yang selalu mengiringi kita, duduk bersama dengan kita ketika kita lantunkan istighfar kepada Allah. Kemudian kita berselawat kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama kita menyebut yang namanya asmanya Allah. Orang tua kita bersama Bapak Suratjo, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keyakinan ketika dia duduk bersama kita dalam rangkaian zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu juga para jamaah, para orang tua kita, Bapak Muhammad Biji, Bapak Yayat, kemudian Bapak Jenal, dan juga tentunya yang lainnya. Para guru diantaranya alhamdulillah hadir malam hari ini, Ustaz Mustafa, Ustaz Ismail, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga para ibu yang hadir pada malam hari ini, diantaranya Ibu Mika, Ibu Lena, dan ibu-ibu yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa ijaza ajalu yasta'dimu sa'ata wa la yasta'dimu. Kalau yang namanya kematian mudah datang, waktunya gak bakalan mundur, gak ada bakalan maju barang sejenak, tetapi sesungguhnya pasti pada saat itu kita diambil oleh Allah, karena memang kontraknya sudah selesai. Kemarin kita mendengar seorang jamaah kita, Bapak Irfan Ridwan. Saya banyak terkenang dengan kebaikannya, dengan beliau, bahkan majlis zikir manaqib yang sampai bertahan sampai hari ini berkat perjuangan almarhum. Di antaranya kalau seandainya meja bisa berbicara, ini adalah peninggalan beliau. Dibikin, dibuat dengan rasa cinta kepada jamaah, cinta kepada majlis, cinta kepada aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, cintanya kepada baginda Rasul. Dia bikin ini dengan penuh cinta, ditinggalkannya.
Kemudian banyak sekali karpet yang warna hijau, itu dirawat sama almarhum, dibikin tulisannya, belakangnya majelis dzikir manaqib, kemudian dikasih tali, dirawat benar-benar sampai sound system itu ditaruh sama dia. Mudah-mudahan ini adalah salah satu bukti ketika orang dia sudah mantap, dia sudah yakin duduk bersama kita dengan rangkaian jalinan majelis dzikir manaqib. Saya yakin kemarin saya dikirim gambarnya, videonya itu begitu terharu sampai saya merasa sedih. Kenapa? Orang yang bersama dengan kita, orang yang penuh dengan kebaikan bersama kita, udah dipanggil oleh Allah. Ini adalah salah satu contoh bukti kepada seluruh jamaah. Mungkin di antara jamaah sampai saat ini belum dia tancapkan hatinya, belum dia tancapkan keyakinannya. Mungkin istiqomahnya baru setengah-setengah. Tetapi mudah dibuktikan oleh Allah. Kemarin almarhum begitu dikirim fotonya dalam keadaan tersenyum, rapat sekali matanya, mulutnya, pandangannya. Begitu dia pasrah ikhlas kepada Allah. Artinya mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita jamaah. Kita masih diberikan oleh Allah, berikan umur yang panjang, diberikan kesehatan badan, diberikan kenikmatan di alam dunia untuk beribadah. Mari berikan kesempatan itu, jangan sampai lewat. Sesungguhnya cuma hanya sekali yang Allah berikan. Tetapi saya yakin kemarin kita lihat gambarnya, begitu diturunkan di yang lahannya, di liang kuburnya, itu begitu mudahnya. Kemudian lega itu sampai 3 orang, sampai ditutup dengan papan itu masih 3 orang, dan orang tersebut masih bisa, dia bisa berputar badan segala macam. Ini adalah mudah-mudahan tanda buat kita semua, diberikan contoh buat kita. Kafa bil mauti wa idhah, kata Nabi, sesungguhnya dengan kematian itu menjadi nasihat buat kita yang masih hidup. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Memang Allah sudah vonis seluruh manusia, seluruh apapun makhluk yang di alam dunia ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Cuma belum tahu kapan giliran kita. Tetapi kita yakin. Bahkan dulu Pak Irfan, ketika majelis ini dilaksanakan, dari pagi dia sudah repot. Sampai ditanya, Ustaz gimana? Udah Bapak tenang aja, insya Allah. Jam 2 kemarin dia lihat karpet udah digelar belum? Saya bilang, Bapak udah gak usah, tenang aja Pak. Yang penting Bapak datang, saya senang. Kenapa? Ketika kita duduk bersama dalam suatu majlis, kita doa-doa kita diamini oleh orang-orang tua kita, termasuk Bapak Suratyo, Bapak Muhammad Biji. Ini orang-orang yang pertama yang mempelopori daripada majelis dzikir manaqib. Ketika diamini doa-doa kita, diijabah oleh Allah. Bahkan Bapak Suratyo, alhamdulillah, beliau dikasih kelebihan oleh Allah, dengan dia bisa melihat panca indera kita. Dia bisa tahu. Bahkan tadi saya sampaikan, katanya Bapak Irfan datang nangis minta diridhoi, minta diikhlaskan kalau memang beliau ada salah, almarhum ada salah, ada dosa, ada segala macam dengan jamaah, dia minta diikhlaskan karena memang ini sudah waktunya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seandainya Bapak Irfan pada saat ini dia diberikan kesempatan hidup sejenak, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa minal muslimin. Ya Allah, seandainya Kau berikan aku hidup sebentar, maka aku akan beribadah, akan aku bersedekah, akan aku kumpul dengan orang-orang di dalam suatu majlis. Tetapi tidak bisa, selesai sampai di sini sudah. Makanya inilah jamaah yang masih dengan kesempatan malam hari ini kita masih bisa menghirup udara yang bebas, kita masih bisa melihat keluarga kita, kita bisa melihat istri kita, kita bisa melihat anak-anak kita, kita bisa melihat cucu-cucu kita.
Inilah rasa gembira dalam hati kita. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kita duduk bersama di dalam suatu majlis. Kita bisa mencari kebaikan, kita masih bisa beribadah kepada Allah. Tetapi kalau memang sudah waktunya tiba, tidak maju, tidak maju ataupun tidak mundur barang seperti, sesungguhnya kematian itu pun akan pasti datang kepada kita. Inilah dia. Terkenang bahkan dulu Bapak Irfan almarhum, ketika beliau zikir manaqib belum dipindahkan di tempat ini, masih ada di musola sekolahan SD Impres 09 Grogol Utara. Itu perjalanannya luar biasa. Setiap istiqomah jam 4 sore, kadang-kadang jam setengah 4, dia sudah bersihin musola, dia udah gelar karpet, pasang speaker semua. Jamaah yang datang cuma 10 orang. Gak kecewa, dia gak kecewa. Biarin Ustaz, gak apa-apa. Ini adalah rangkaian bagian daripada ujian buat kita. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira Allah menciptakan kita itu dengan sia-sia, tidak diuji oleh Allah? Tetapi sesungguhnya nanti kita pun akan diuji, di mana kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah. Ini sudah jelas dikatakan oleh Allah. Bahkan sesungguhnya kita nanti semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita. Bahkan alhamdulillah Bapak Irfan selama hidupnya dia bergabung bersama kita siar agama Allah dalam rangkaian zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan. Dia menjalankan ini semua dari fisiknya kuat sampai fisiknya lemah. Kalau seandainya Allah tidak mentakdirkan almarhum pindah tempat tinggalnya, mungkin masih bisa bersama kita. Bahkan ini pun ada memang salah satu ketentuan Allah bahwa Mbak Irfan itu jasadnya, badannya dibuat dari tanah di daerah Paru. Kan udah jelas, Adam min turab, Nabi Adam dari tanah. Oleh karenanya ini Mbak Irfan ketentuannya ada bagian daripada tubuhnya, berarti dia di tanah daerah sana. Ketika alhamdulillah sekarang dia sudah tenang, dia sudah terbebas, tinggal bagaimana dia menuai yang namanya hasil jerih payah dia, perjalanan kebaikan dia. Bahkan memang jelas kata Allah, apabila kita berbuat kebaikan sekecil biji zarah pun akan dibalas kebaikan tersebut. Tetapi kalau kita berbuat kemaksiatan, kita ingkar kepada Allah, sekecil biji zarah pun akan dibalas oleh Allah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jelas. Makanya alhamdulillah jamaah, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Tanamkan diri kita, tanamkan keyakinan kita. Yang kita laksanakan ini memang sudah ketentuan Allah. Kita mencari ridhonya Allah, bukan karena kita ingin disohorin orang, bukan kita ingin dilihat orang, bukan. Tetapi sesungguhnya inilah ketentuan Allah. Bahkan alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa duduk di tempat ini, kita masih bisa memandang saudara kita masih bisa memandang jamaah kita masih bisa bersilaturahim. Coba bayangkan seandainya di antara keluarga kita badannya sehat, kuat, ini malam dia sedang asik dengan urusannya sendiri. Paling enak bener gak? Ini sudah udara hampir sudah musim hujan. Kalau malam begini kira-kira enaknya ngapain?
melonjor, ngopi, nonton TV. Bener. Udah biarin ntar sampai jam 12, sampai jam 1 layanin aja. Coba ketika kita duduk cuma di majlis 1 jam 2 jam, lamanya bagaikan sebulan, setahun, lama amat ini. Padahal sesungguhnya ketika kita duduk di majlis ini, kita bersama-sama bertakarubah ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, kita mohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian kita berselawat kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat berkah turun pada malam hari ini. Bahkan ketika kita duduk ini adalah bagaikan kita duduknya di taman-taman surganya Allah. Apabila kita lewat, maka di situ ada pengajian, maka di situ ada suatu majlis. Mampir sebentar, walaupun sejenak. Kenapa? Kita bagaikan kita duduknya di taman surga-surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau memang tidak ada ketentuan, nggak bakalan nyampe. Sesungguhnya perjalanan yang terjauh di dalam kehidupannya adalah menuju daripada suatu kebaikan. Apakah itu majlis, apakah itu masjid, apakah itu mushola, perjalanan terjauh dalam kehidupan inilah yang kita tuju. Sekarang kira-kira dekat masjid, dekat majlis, dekat mushola, apa dekatan puncak? Coba. Begitu hari libur panjang, alhamdulillah libur dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, buru-buru jalan ke puncak, benar gak? Sampai di sana ajalnya nyampe, benar gak? Tuh Bang Arif yang ngurusin. Ajalnya nyampe, kira-kira mati tersebut bagaimana? Husnul khotimah apa kada? Inilah yang kita khawatirkan. Kenapa? Sesungguhnya yang tentunya Allah rahasiakan dalam kehidupan seorang manusia ada 3. Yang pertama, yang namanya rezeki. Bahkan kata Nabi, sesungguhnya rezeki yang datang kepada kamu bagaikan ajal datang kepada dirimu. Artinya, kalau memang kita kejar rezeki kita, kalau bukan ketentuan itu milik kita, rezeki kita nggak bakalan dapat. Seandainya kita tiduran duduk aja, orang calon namanya ya, yang beli udah ada, yang punya tanah udah ada, lempar ke teman, kok udah ada, udah tenang aja, boleh duduk aja, dapat rezekinya. Tetapi kalau memang rezeki dia uber sampai ke ujung dunia, kalau katanya nggak rezekinya nggak dapat. Anak-anak memang nggak ketentuan Allah. Makanya di situ kata Nabi, sesungguhnya yang rezeki yang datang kepadamu bagaikan ajal pun datang kepada dirimu. Yang kedua, yang tidak Allah berikan tahu kepada kita, yaitu yang namanya jodoh. Gak tahu kapan, misalnya anak kita, dia seorang perempuan cantiknya luar biasa, tetapi kalau memang belum ada jodohnya, bukan bisa. Yang kemudian yang datangnya kepada kita yaitu kematian. Gak tahu kita. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak adakan manusia yang tahu dengan kehidupannya esok, tetapi sesungguhnya melalui itu semuanya ketentuan Allah. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya pada malam hari ini kita kenal kebaikan yang namanya Bapak Irfan Ridwan. Mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni dosa dan kesalahannya, diluaskan kuburnya dari keprotok mindriyadil jannah, pada keluarga, anak, cucu, mantu semuanya yang ditinggalkan. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan tentunya ini menjadi motivasi buat kita. Alhamdulillah majelis ini masih ada orang-orang yang dulu bersama kita, orang sebagai pelopor, penggerak, kemudian orang yang hatinya sampai sekarang masih bisa di tempat ini. Contohnya siapa ini? Bang Ahmad Miji, kemudian Bu Ika, Pak Suranjo. Ini alhamdulillah masih ada orang-orang yang boleh dikatakan yang dulu berjuang luar biasa dalam rangkaian istiqomah. Kalau dulu kita mau zikir manakib, kalau sekarang alhamdulillah Allah kasih berkah buat kita. Dulu zikir manakib yang namanya dimulai dari ba'da isya selesai sampai jam 12 malam, buru-buru makan, hanya bukan makan dulu, makan angin, benar. Kalau sekarang alhamdulillah sampai ada seorang ibu jamaah bilang, ya Allah kasihan anak orang istiqomah zikir kagak ada apa-apanya. Tapi alhamdulillah sekarang luar biasa. Ini artinya Allah berikan kemajuan, Allah berikan peningkatan. Makanya para jamaah mari sama-sama yakinkan diri bahwa sesungguhnya majelis ini adalah memang Allah yang sampaikan buat kita. Mana kemarin alhamdulillah Bang Yayan sudah dibuktikan oleh Allah. Dia bisa melaksanakan ibadah umrah. Dia bisa sampai di sana dia melihat yang namanya Ka'bah. Saya yakin ketika dia melihat Ka'bah pasti dia akan meneteskan air matanya. Kenapa? Memang inilah yang selama ini diidam-idamkan oleh seorang muslim. Dia begitu sholat di rumah atau khususnya di Indonesia, mustaqbilal kiblati. Dia nggak tahu Ka'bahnya di mana. Tapi kemarin begitu dia umroh langsung berhadapan langsung dengan Ka'bah, maka disitulah hatinya bergetar. Saya yakin cucuran air matanya akan mengalir. Mudah-mudahan cucuran air matanya tersebut Allah Subhanahu wa taala akan jadikan saksi nanti ketika di yaumil qiyamah. Dan kemudian kita pun jamaah mudah-mudahan diberikan kesempatan bisa merasakan hadiah melalui wasilahnya daripada jamaah kita. Inilah yang kita harapkan. Artinya ini ada kesinambungan, ada sambungan ketika jamaah kita diberikan kesempatan bisa melaksanakan haji ada umroh, kemudian dia berdoa. Insya Allah doa jamaah yang setia bersama kita di dalam masjid diajak dibawa sama sepertinya kayak kita. Ilahi Rabbi anta maksudi waridoka madlubi ilahi a'tini mahabbatak wa ma'ribatak Allahumma tawassana ruhana ila ruhi sultan awliya Syaikhul Qadir Al-Jilani. Kita tempelkan ruh kita kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita tempelkan ruh kita kepada guru-guru kita. Dibawa ruh kita kepada baginda Rasul, baru sampai kepada Allah. Bahkan kemarin ada salah seorang bertanya, ini kita adalah orang-orang Thariqah. Kemarin ada orang yang bertanya, ada salah seorang dia sowan kepada Al-Habib Lutfi di Pekalongan, tetapi ketika pada saat itu kok berbeda dari cara sholatnya. Kemudian ketika di situ dia tidak menemui Habib Lutfi melaksanakan ibadah sholat seperti kayak kita. Akhirnya dia bertanya kepada seorang guru, ya guru, ini kok kenapa bisa begitu? Artinya apa dia kata? Ini beda dengan, ini adalah orang-orang Thariqah, beda dengan orang-orang yang syariat. Dia orang Thariqah. Kalau orang Thariqah beda. Apa di situ? Ketika dia sholat di masjid, di rumah,
Dia bisa langsung kemana? Ke kota suci Mekah. Akhirnya dia bilang, saya mau sholat, ayo jamaah yang mau ikut ya. Mau kiai, ya, gimana caranya? Diambil bambu, masuk ke dalam bambu, begitu dibuka, akhirnya ada di kota suci Mekah. Udah sampai di sana bingung lagi. Ini kiai gimana pulangnya? Artinya di sini urusannya wudu, urusannya kiai yang ada. Sama seperti Abah dulu pernah katakan kepada seorang santrinya, dia bermakmum kepada Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, dia bermakmum. Abah pernah nyampaikan, telur 1, telur 10 diambil 9 tinggal 1. Akhirnya ada orang yang ingin belajar sholat, susah benar, boleh dikatakan otaknya bebel kalau kata kita. Diajarin kagak bisa-bisa, diajarin kagak bisa-bisa. Akhirnya apa? Dijalanin. Dia bilang telur 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar. Begitu terus. Akhirnya ditanya apa? Sampai udah sholat, udah gimana niatnya? Telur 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar. Akhirnya pada suatu saat gurunya pergi haji. Begitu gurunya pergi haji, sandalnya ketinggalan. Akhirnya dia nangis, dia sedih, dia lihat guru lagi pergi haji di kota suci Mekah, enggak pakai sandal, jangan-jangan kakinya panas. Tanya Bang Yayat, kota Mekah, coba-coba kita injak aspalnya, kalau kagak rontok kaki kita, benar nggak? Akhirnya bagaimana? Tuh dia ambil sendal, apa dia kata? Telur 10 diambil 9 tinggal 1. Merem matanya. Begitu pas dia buka, udah ada di Masjidil Haram sebelah gurunya. Gurunya tanya, loh kenapa ente ada di sini? Kan kiai yang ngajarin. Coba apa? Telur 10 diambil 9 tinggal 1. Akhirnya udah, begitu ceritanya, ya udah kiai saya pengen balik. Ya udah diomong lagi sampai ke sini. Ini adalah salah satu keyakinan kepada guru. Kita bermakmum kepada guru oleh karenanya majlis ini. Memang kita bermakmum kepada mursyid kita, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Bahkan ini peninggalan Bapak Irfan. Ini sebenarnya dulu pertama majelis zikir manaqib itu ngadain acara setiap 3 bulan. Ini ada banner. Ini sebenarnya banner sama Pak Irfan digunting. Pak Irfan luar biasa, orang yang kreatif, cintanya luar biasa. Akhirnya digunting, dibikin bingkai. Ini karyanya dia. Dari bingkainya, kacanya semua. Ini bukan kaca ini. Apa sih namanya, plastik yang ini bukan kaca. Ini bikinan beliau. Ketika dia di sini majelis ini udah pindah ke tempat ini, apa kata beliau? Ustaz sekarang gini, insya Allah nanti jamaahnya tambah banyak, jamaahnya tambah yakin, jamaahnya tambah berkah. Ini saya titip di situ. Ini karya Pak Irfan. Makanya luar biasa Pak Irfan, banyak peninggalan yang bersama kita. Mudah-mudahan peninggalannya ini ketika istiqomah dilaksanakan, pahalanya mengalir terus buat Bapak Irfan. Idza mata ibnu Adam min qata amalu illa min salasah. Yang pertama shadaqatun jariyah, al ilmu yantafauna bihi, al waladun sholih yadullah. Kalau kita tidak punya di antara salah satu, ada satu yang nempel, insya Allah terus pahalanya mengalir. Ini meja, foto, banyak lagi. Bahkan Pak Irfan luar biasa. Sampai buat tanggung kalau katanya dulu, serokan kalau katanya dulu, buat ibadah Allah Pak Irfan begini. Tuh bayangkan,
Dulu saya tak berpikir gimana, tapi luar biasa. Ini adalah salah satu bukti almarhum ada peninggalannya. Banyak sekali. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat Pak Irfan, buat almarhum. Ketika dilaksanakan majelis zikir dimanapun, mudah-mudahan beliau kelimpahan yang namanya pahalanya, terguyur daripada pahalanya. Bahkan kemarin saya kasih kabar pada guru kita Abah Kiai Nas, akhirnya dia kirim gambar. Apa dia bilang? Saya tidak ragu dengan Bapak Irfan. Begitu keistiqomahannya, begitu semangatnya, begitu cintanya. Bahkan pernah dia cerita sama saya, waktu itu zikir manakib habis ngadain acara akbar, dan pada saat itu tendanya almarhum Bapak RW Hamidillah, RW 016. Begitu terakhir yang namanya tenda itu pengen diangkat, ada salah satu bersih penyanggahnya tiba-tiba jatuh. Kalau bukan memang di situ Pak Irfan, kalau bukan memang pertolongan Allah, dia muliakan yang namanya zikir manakib, saya yakin sudah ketiba sebelahnya begitu bersih jatuh. Alhamdulillah, padahal persis pas Pak Irfan di bawahnya. Ini bahkan ada salah satu istimewanya lagi. Ketika dulu ada yang 3 bulan itu lapangan impres penuh, kemudian jamaah yang namanya juga penuh, sampai imam-imam manakib itu dari seluruh penjuru datang, dari Muara Baru, dari Pademangan, semua hadir. Pada saat itu ada dompet Kiai Faturi hilang ketinggalan. Itu mudah diangkat, tetapi ketika pada saat itu Pak Irfan tiba-tiba karpet gulungannya diangkat, ada dompetnya. Padahal itu karpet udah digulung, Pak Irfan yang nemuin. Alhamdulillah dikasih laporan Kiai Faturi, dikasih ini Kiai dompetnya aman, alhamdulillah. Tuh coba, ini perjuangan Pak Irfan. Makanya malam hari ini kita kenang kebaikan Bapak Irfan. Mudah-mudahan menjadi penyemangat buat jamaah yang sampai saat ini masih bersama dengan kita, duduk di tempat ini, yakin karena Allah. Ini adalah suatu rahmat. Kita dipilih oleh Allah, kita menjadi jamaah ini bukan karena dimauan diri kita. Ini semua memang Allah yang nuntut, Allah yang kasih petunjuk, Allah yang dudukkan kita di majelis ini. Bahkan kalau saya cerita, saya bertemu Abah Kiai Nas itu luar biasa, melalui proses yang tidak bisa diterima dengan akal. Bahkan saya bisa bicara, saya duduk di sini bukan karena lantaran niat saya, tetapi memang ini udah ketentuan Allah. Inilah yang saya rasakan, mudah-mudahan bisa dirasakan oleh jamaah sehingga menjadi istiqomah, sehingga dikuatkan keimanan, dikuatkan keislamannya dalam rangka siar agama Allah. Jamaah datang kemari, jamaah duduk di sini, duduk bersama-sama, artinya kegiatan istiqomah berjalan, maka itu pun sudah siar agama Allah. Bahkan alhamdulillah dia bantu acara ini dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan pikirannya. Yakin ini akan jadi amal ibadah buat kita nanti. Yakin. Bahkan dulu almarhum Bapak Irfan luar biasa. Dia datang jam 3 sore. Apa yang dibawa? Dia bawa air. Saat ini tadi ya kita tenang, insya Allah Pak, pokoknya jangan beli yang lain-lain, udah antar saya aja. Alhamdulillah. Kemarin begitu dia wafat, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Ini sedikit buat jamaah, mudah-mudahan menjadi penguat bahwa majelis ini bukan hanya diri saya yang diamanahkan, tetapi kita semua. Dan ini semua pun orang-orang yang dipilih Allah. Kalau seandainya bukan pilihan Allah, belum tentu bisa duduk di sini. Bersyukur kita kepada Allah. Ini sedikit jamaah baik, marilah sama-sama kita laksanakan.